rekomendasi Komnas HAM itu kan disikapi dengan secara kekeluargaan. Nah, teman-teman kan tadi juga lihat bahwa ada aspek harapan dari si pelapor terkait apa yang menjadi tanggung jawab permintaan kepada pengelola. Nah, tapi kan si pengelola sendiri merasa dirugikan karena pemberitaannya tidak sepenuhnya benar. Waduh, mohon maaf banget nih Pak, kali ini kita nggak setuju dengan pendapat Bapak. Kasus ini harus segera diusut Pak. Ini udah ada korbannya banyak, saksi-saksinya juga banyak. Terus bisa-bisanya Bapak bilang ke para korban, jangan speak up lagi di sosial media, jangan bilang lagi ke berita kalau ada eksploitasi anak. Hei Pak, maksudnya apa ini? Mereka ngalamin sendiri Pak. Kita sebagai orang awam aja percaya sama berita mereka. Karena apa? Karena ketika mereka bercerita itu benar-benar dari hati Pak. Dan gak ada sedikit pun gua ngerasa itu karangan mereka, gak ada. Kenapa mereka berani speak up ke sosial media? Ya karena dari dulu sampai sekarang mereka belum mendapatkan keadilan. Dan masalah anggaran, masa sih Pak gak ada anggaran buat mereka Pak? Buat mereka mendapatkan keadilan, masa nggak ada sih Pak? Jujur ya, awalnya ketika gue nonton rapat ini gue semangat banget bos, karena gue yakin wah nih pihak sana pasti bakal dipojoki nih, bakal dicecer abis-abisan nih. Taunya enggak bos, taunya malah melempem anjir kayak. Yang terhormat Bapak Ahmad Saroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Mohon maaf ya Pak ya, tapi saya lihatnya statement Bapak kok aneh banget ya Pak. Kasus Taman Safari itu bukan kasus kecil Pak yang bisa diselesaikan pakai cara kekeluargaan. Ini case bisa masuk case internasional Pak. Ada kasus eksploitasi anak, ada kasus perbudakan, ada kasus penyiksaan. Jadi ini bukan kasus main-main Pak. Kalau Bapak bilang statement dari masing-masing pihak nggak akan ketemu, ya emang nggak akan ketemu karena masing-masing merasa benar. Atau salah satu pihak yang mencari pembenaran, dia nggak etis gitu kalau Bapak nyaranin ini pakai cara kekeluargaan nyelesainnya. Yang etis adalah minta kasus ini diusut sampai tuntas. Karena korbannya banyak Pak, nggak cuma 1-2 orang. Kalau masalah mana yang benar mana yang salah ya mari dibuktiin di proses hukum nanti. Udah stop, kalian itu viralin kemana-mana itu kasus HAM Taman Safari itu. Dengerin kata Ketua Komisi 3. Hal ini tuh nggak ada anggarannya buat ngurusin sana sini penyelidikan apapun itu, nggak ada anggarannya negara ini buat ngurusin kasus-kasus HAM kayak gini tuh. Mending duit anggaran itu dikorupsi, dipakai buat kepentingan pribadi, masuk kantong pribadi, buat makan anak-anak mereka. Kayak gitu, masa buat ngurusin hal-hal kayak gini? Ya elah, masa negara harus hadir sih untuk urusan sepele kayak gini? Kan gampang solusinya, tinggal duduk bareng-bareng bicarain secara kekeluargaan. Terus nanti para korban-korban ini harus bikin klarifikasi, minta maaf di depan publik. Kan gitu. Karena kasusnya dari tahun 80-an juga udah dilaporin juga, walaupun udah kuat buktinya juga ya tetap aja mental. Lawanmu itu orang kaya. Jadi udah jangan pernah kalian lawan orang kaya. Kalian sih nggak tahu diri. Pokoknya kalau misalnya orang-orang kecil punya masalah itu bukan urusan negara. Ngerti kalian? Sadar diri kalian itu. Urusan kayak gini-gini kok lapor negara. Selesaiin sendirilah masalah kalian, ya elah. Pejabat itu tugasnya ongkang-ongkang kaki di ruang ber-AC, ya korupsi. Mana ada waktu ngurus-ngurusin kayak gini? Ya elah, jadi rakyat kok kalian itu cengeng banget. Mandiri dong, jadi rakyat mandiri, selesain masalah sendiri. Ngerti? Aku sih udah gak mau ke Taman Safari ya. Dengerin tanggapan Komisi 3 DPR tentang kasus sirkus ini. Aku sebagai rakyat ya kesel banget dengernya. Gimana caranya ada kasus kejahatan yang luar biasa seperti ini disuruh duduk damai. Bukan kasus remeh. Ini kejahatan korporasi besar melawan rakyat kecil yang mereka ini beneran gak berdaya karena mereka gak tahu apa-apa. Udah kan mereka semacam di brainwash ya, dari kecil harus kerja, latihan sirkus, begini begitu. Bahkan sampai mereka menganggap kayak tamparan, rotan tuh kayak hal biasa. Ada yang cacat pula. Dan apalagi semua kerja keras mereka tuh tidak ada gaji sepeser pun. Kok bisa kasus seberat ini disuruh duduk damai, dilarang konten, ngomong di media? Justru kalau mereka nggak konten dan nggak ngomong di media, masalah ini nggak akan ke blow up. Nah sekarang nih masyarakat, yuk kita sama-sama kawal ya. Yang bisa kita lakukan mungkin apa? Kalau ya sementara aku boikot dulu Taman Safari sampai kasus ini ada titik terang kejelasan. Kata aku sih nggak ada damai ya. Ibarat kamu punya dosa besar gitu, masa cuman karena udah lewat masanya terus dosanya expired gitu? Kan ya enggak ya. Makanya kita harus atensi jangan sampai kasus ini redup lagi. Setelah kalian memperhatikan dengan cermat rapat dengan pendapat terkait polemik permasalahan Oriental Sirkus Indonesia ataupun Taman Safari dengan para ex Oriental Sirkus Indonesia, maka
Sama seperti penjelasanku di VT-VT sebelumnya. Bila hanya berbicara terkait politik will bersama anggota DPR dan lain sebagainya, pada akhirnya hanya menjadi hal normatif saja. Tidak ada hal signifikan yang didapat. Ya, akhirnya rapat dengar pendapat bersama anggota dewan dan lain sebagainya hanya bersifat normatif, tidak menyentuh pokok substansi. Malah bila kita cermati dengan baik, pada akhirnya tidak ada solusi apapun. Hanya saran untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Wow. Penyelesaian secara kekeluargaan boleh-boleh saja, sah-sah saja. Namun itu bukan solusi terbaik. Harus ada penyelesaian secara hukum agar fakta peristiwa tersebut dapat diketahui secara faktual, dapat diuji dan dibuktikan secara hukum. Karena ada begitu banyak pelanggaran yang dilakukan. Dari mulai pelanggaran hukum, pelanggaran HAM, penganiayaan, kekerasan, human trafficking, dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ada hal-hal yang bersifat secara hukum harus diselesaikan. Karena seharusnya anggota DPR tidak hanya mendorong untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Seharusnya anggota DPR pun mendorong, mendukung untuk menyelesaikan segala sesuatu secara hukum. Agar dapat diuji dan dibuktikan. Agar semua dapat melihat fakta peristiwa yang sebenar-benarnya. Ya, seharusnya seperti itu. Karena bila kita cermati dengan baik, kedua belah pihak lebih sibuk untuk berbicara di berbagai media hingga pada akhirnya berbicara di RDP bersama anggota DPR. Maka pertanyaannya, apakah ada solusi yang didapat? Tidak. Semua serba normatif, semua serba perang kata-kata. Tidak ada solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Maka, solusi terbaik untuk kedua belah pihak untuk mendapatkan fakta peristiwa yang sebenarnya adalah melalui jalur hukum. Ya. Kalau hanya bermodalkan pengakuan, hanya berlandaskan argumentasi, rasanya masing-masing pihak sama-sama dirugikan. Tidak ada yang diuntungkan. Karena pada akhirnya tidak ada fakta peristiwa yang dapat diuji dan dibuktikan secara faktual dan secara benar. Semua memiliki pendirian, keyakinan, dan pengakuan masing-masing. Maka, dorong untuk sesegera mungkin menyelesaikan di jalur hukum. Hentikan perang kata-kata di berbagai media. Hentikan semua argumentasi masing-masing pihak. Uji saja kebenarannya secara hukum. Agar pembuktiannya faktual. Karena rasanya akan percuma dan terbuang sia-sia bila hanya perang kata-kata di berbagai media. Percuma. Maka mari kita lihat saja, apakah ekspomen sirkus yang akan menempuh jalur hukum atau pihak Oriental Sirkus Indonesia. Karena masing-masing pihak memiliki kepentingannya tersendiri. Pihak ekspomen sirkus membutuhkan pertanggungjawaban dari Oriental Sirkus Indonesia. Begitupun dari Oriental Sirkus Indonesia butuh pertanggungjawaban terkait apa yang disampaikan untuk membersihkan nama baik mereka. Satu sama lain memiliki kepentingan masing-masing. Maka alangkah lebih baik keduanya atau salah satu menempuh jalur hukum untuk menemukan fakta peristiwa yang sebenar-benarnya. Alright? Ulala.